Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekumpulan kata bisa nyambung dan tiba-tiba punya arti? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya semacam cetak biru di balik setiap kalimat. Tenang, ini bukan pelajaran tata bahasa yang bikin ngantuk kok. Anggap aja kita lagi jadi detektif bahasa. Oke, kita mulai ya. Coba deh lihat kalimat ini. Ini bakal jadi bahan percobaan kita selama beberapa menit ke depan. Sebuah cerita super singkat yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kata demi kata, buat ngerti gimana cara kerjanya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kata-kata ini yang kelihatannya acak bisa kompak dan tahu tugasnya masing-masing? Jawabannya, ternyata setiap kata itu punya pekerjaan spesifik, punya peran yang harus dimainkan. Yuk kita cari tahu peran-peran itu. Roadmap kita simpel aja. Pertama, kita pahami konsep dasarnya, terus kita kenalan sama para pemain intinya, tambah sedikit warna dan detail, kita sambungin semuanya, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, masuk bagian pertama. Intinya gini, istilah jenis kata atau part of speech itu bukan cuma sekedar label, itu adalah deskripsi fungsi, atau gampangnya deskripsi pekerjaan dari sebuah kata di dalam kalimat. Nah, kata kuncinya di sini tuh berfungsi. Coba bayangin aja kalimat itu kayak sebuah tim olahraga. Setiap pemain, setiap kata punya posisi dan tugasnya masing-masing. Ada striker, ada kiper, ada back. Semuanya harus kerja bareng biar timnya menang. Atau dalam kasus ini biar kalimatnya jadi punya makna. Oke, saatnya kita mulai membangun kalimatnya. Kita harus cari dulu mesinnya. Siapa yang ngapain? Nah, jawabannya ada di dua pemain inti, kata benda dan kata kerja. Merekalah kerangka dari setiap kalimat. Yang pertama, kata benda atau noun. Gampangnya, ini tuh nunjukin siapa atau apa yang ada di dalam cerita. Oke, sekarang coba kita cari bintang-bintang utama di kalimat kita tadi. Siapa aja sih mereka? Ketemu, ada si gadis, ada surat, dan ada guru. Mereka ini kata benda utamanya. Tapi lihat juga ada me, aku, dan she, dia. Nah, ini namanya kata ganti atau pronomina. Mereka ini kayak pemain pengganti buat kata benda, biar kita nggak ngulang-ngulang terus kata yang sama. Jadi, she di sini yang ngegantiin si girl tadi. Oke, kalau kata benda itu bintangnya, kata kerjalah yang bikin ceritanya jalan. Kata kerja atau verb itu isinya soal aksi, gerakan, atau sebuah keadaan. Tanpa kata kerja, ya ceritanya mandek. Gak ada yang terjadi. Dan inilah aksinya. Brought atau membawakan, dan disappeared atau menghilang. Dua kata kerja ini yang ngasih nyawa ke kalimat kita. Kita jadi tahu apa yang si gadis itu lakukan. Sip, kerangkanya udah jadi nih. Oke, kerangkanya sih udah ada, tapi rasanya masih polos banget kan? Nah, sekarang waktunya kita kasih bumbu. Kita tambahin warna dan detail biar kalimat kita jadi lebih hidup. Sekarang kita kenalan sama kata sifat atau adjektif. Tugas mereka ini simple, ngasih info tambahan tentang kata benda yang udah kita temuin tadi. Merekalah yang bikin cerita kita jadi lebih berwarna dan lebih kebayang di kepala kita. Coba perhatiin deh, di situ bukan sembarang gadis tapi gadis yang muda. Dan suratnya juga bukan surat biasa tapi surat yang panjang. Kata-kata ini langsung ngasih gambaran yang lebih jelas kan? Nah, itulah hebatnya kata sifat. Jadi, kita udah lihat gimana kata sifat kayak muda dan panjang ngasih detail ke benda. Nah, ada temennya nih namanya kata keterangan atau adverb. Bedanya gampang. Kalau kata sifat ngejelasin benda, kata keterangan ini ngejelasin aksi atau bahkan ngejelasin kata sifat lain. Di contoh kita, gadis itu nggak cuma menghilang, tapi menghilangnya cepet-cepet. Suratnya juga nggak cuma panjang, tapi sangat panjang. Nah, cepat-cepat ini ngejelasin gimana cara dia menghilang, ngejelasin aksinya. Sementara sangat itu malah nguatin kata sifat panjang tadi. Keren kan? Oke, potongan-potongan ceritanya udah ada. Udah detail pula. Tapi gimana cara nyatuinnya biar jadi satu kesatuan yang utuh? Nah, disinilah kita butuh lem bahasa. Itulah tugasnya preposisi dan konjungsi. Preposisi ini kata-kata kecil, tapi penting banget. Tugasnya itu nunjukin hubungan, biasanya sih soal lokasi, arah, atau waktu. Mereka bantu kita ngerti gimana satu bagian kalimat nyambung ke bagian lainnya. Cara kerjanya gini, kita ambil preposisinya, yaitu from atau dari. Terus kita pasangin sama objeknya, the teacher atau guru.
Nah, from the teacher ini jadi satu paket info yang ngejelasin si surat. Surat dari siapa? Jawabannya dari guru. Simpel kan? Berikutnya ada konjungsi. Mereka ini kayak jembatan di dalam kalimat. Di contoh kita, kata and atau dan itu nyambungin dua kejadian utama. Kejadian membawakan surat dengan kejadian menghilang. Hasilnya, ceritanya jadi ngalir lancar. Oke, kita udah hampir di garis finish. Tinggal satu lagi nih, pemain terakhirnya yang perlu kita bahas. Setelah itu, kita bakal lihat lagi semuanya dari awal dan menyadari betapa kerennya semua bagian ini bekerja sama. Dan sekarang, untuk sentuhan dramatisnya, oh my. Nah, coba deh perhatiin. Kata-kata ini kan rasanya agak beda ya. Kayak nggak nyambung-nyambung amat sama struktur kalimatnya. Mereka seolah berdiri sendiri. Nah, inilah yang namanya interjeksi. Mereka itu kayak ledakan emosi singkat dalam bahasa. Kayak, wow, aduh, atau di kasus kita, oh my. Fungsinya ia buat nambahin rasa, nambahin emosi ke dalam ucapan atau tulisan kita. Dan inilah rangkuman dari semua yang kita bahas. Keren banget kan? Lihat deh gimana setiap kata punya peran yang jelas. Dari kata benda sebagai tokoh utama, kata kerja yang bikin ada aksi, kata sifat yang ngasih warna, sampai interjeksi yang nambahin bumbu emosi. Semuanya kerja bareng membangun satu cerita yang utuh. Jadi, lain kali pas kalian baca atau nulis sesuatu, coba deh lihat lebih dalam. Bukan cuma lihat katanya, tapi lihat pekerjaannya, lihat perannya. Ingat, tata bahasa itu bukan aturan kaku yang bikin pusing. Anggap aja ini kayak kotak peralatan buat kalian berekspresi. Pertanyaannya sekarang, dengan peralatan ini, cerita apa yang mau kalian bangun?